Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dermawan TV dengan saya Dede Hermawan dalam dialog antar jiwa. Kawan Dermawan, alhamdulillah hari ini saya kedatangan lagi sahabat yang sangat istimewa. Pengalaman hidupnya inspirasi buat saya. Kita akan gali-gali tentang mereka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga kita bisa mengambil hal positif di balik cerita ini. Langsung saja jumpa bersama Kang Rifki dan Kang Ari. Ya. Nah, panjangnya siapa Kang? Nama kepanjangan Rifki Firdaus. Kalau Akang? M. Ari Rahman atau Muhammad Ari Rahman. Muhammad Ari Rahman. Oke, gini Kang. Ini sebelum saya minta maaf nih, saya mau membahas tentang masalah pribadi. Oke, nggak apa-apa ya? Yo, nggak apa-apa. Mau dituntut maunya? Mau. Gini Kang, yang saya tahu Kang Ari ataupun Kang Rifki mungkin besar dalam keluarga yang broken home. Ya. Iya. Kang Ari tinggal bersama nenek dari kecil. Kang Rifki dan begitu kan Kang Ari cuman sama mama aja ya. Yeah. Nah, boleh kasih Kang berbagi pengalamannya sedikit tentang perjalanan hidup Akang yang mungkin tidak semua orang bisa kuat itu sampai sekarang bisa sampai seperti ini. Mungkin dari Kang Rifki dulu lah. Ya. Jadi gini ya, perjalanan hidup ketika kalau kecil kan belum tahu ya. Perasaan orang tua itu ya nenek gitu. Iya. Karena diurus, dibesarkan oleh nenek dan juga kakek. Nah, kebetulan kakek juga itu kakek Ketili juga. Tapi alhamdulillah bisa ngurus, bisa ngebesarin sampai tutup usia juga pas ketika saya kelas 3 SMA semester 1 kalau nggak salah. Oh, kakek meninggal. Iya. Nah, gitu. Pengalaman kepedihan gitu ya. Dari istilah nama bati dukana anda teh sesundawan nih batina tikot. Nah, eta ya benar-benar pedih gitu ya ketika itu mah pas kelas 2 MTS kalau nggak salah, ketika mulai berpikir udah tahu bahwa saya teh gitu ya dibesarkan teh ku nenek sareng ku kakek gitu ya. Tapi orang tua ada di Cianjur kan? Orang tua kalau ayah itu ada di Cianjur, kalau ibu ada di Bogor. Nah, masing-masing dari keduanya udah mempunyai istri juga, udah mempunyai pasangan masing-masing ya gitu. Pernah ketemu sama mereka? Alhamdulillah kalau sama ayah selalu ketemu walaupun sebulan sekali. Nah, untuk sama ibu itu paling di hari-hari besar aja, paling di Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi komunikasi lancar? Kalau komunikasi alhamdulillah lancar. Kalau Kang Ari sendiri, Kang Ari tinggal sama ibu ya? Kalau saya tinggal sama ibu. Caranya itu waktu kelas 3 SMP. Oh kan. Cerai deh orang tua. Terus tinggal sama ibu, ayah ya nikah lagi gitu biasa. Jadi dari kecil emang sama ibu gitu. Sekarang sama ibu juga ya? Iya, sama ibu, sama ya adik kakak gitu. Tapi sama ayah suka ketemu kan? Jarang sih, paling ya sebulan sekali itu kalau mau kesana gitu. Boleh gak sih Kang, menurut akang-akang nih, buat akang-akang semua, ya yang namanya perjalanan hidup kita tidak pernah tahu ya, tidak pernah meminta ingin seperti ini. Tapi kan biasanya orang-orang anak-anak yang broken home banyak orang-orang yang pelariannya kepada hal-hal yang negatif ya istilahnya. Tapi saya kenal sama akang-akang nih, masya Allah luar biasa menurut saya, inspiratif buat saya pribadi gitu. Akang, Kang Rifki dengan segudang prestasinya, bahkan salah satu penggerak
penggerak aktivis kemanusiaan di Cianjur, Kang Ari juga sama beliau pesantrennya kemana-mana ini Ustadz buat saya nih. Nah, baik kan, menurut Akang pelajaran apa yang bisa kita petik dari masalah ini gitu? Dari masalah broken home ya. Nah, untuk pelajaran yang bisa dipetik ya intinya kita selalu bersyukur aja. Jangan sampai kita itu yang ini. Ketika orang-orang broken home itu kebanyakan kemungkinan melarikan diri kepada hal-hal yang negatif. Nah, padahal di lingkungan sekitar atau lingkungan yang luas masih banyak ada yang lebih dari seperti kita gitu. Nah, kita bersyukur dan selalu mendekati orang-orang yang berbau positif. Istilahnya muncul Sunda maning mun urang hiji jeung nu seungitnya bakal kabawa seungit. Namun bergaul jeung tukang parfum gawa seungit gitu kalau Sunda nama. Selalu bersyukur lah, jalani aja, nikmati, jalani, syukuri aja. Dari Kang Ari? Ya kurang lebih sama lah seperti bukan waktu itu aja. Kan ada yang banyak emangnya teh tinggal bersama ibu ya orang-orang yang baik di lingkungan teh gitu. Jadi alhamdulillah teh teka bawakeun gitu. Terus ya orang tua selalu bilang kumaha amaneh lah, yang penting teh tong ngarugikeun baturnya, tong ngarugikeun orang tua, jangan merugikan diri sendiri gitu. Bari ka mungkin gawe gitu. Yang penting ya saya lah. Pernah gak sih Kang dapat cibiran dari teman-teman atau dari lingkungan sekitar gitu? Untuk cibiran mungkin alhamdulillah tidak ya, tetapi emang suka ada iri gitu kepada yang masih utuh gitu ya, orang tuanya masih bersama-sama sama orang tuanya. Nah, untuk itu buat apalah kalau mengeluh gitu ya. Kalau masih mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, gitu. Alhamdulillah tidak ada kalau cibiran. Kalau Kang Adi pernah kasih dapat dari orang sekitar? Gak pernah sih. Alhamdulillah gak pernah ya. Alhamdulillah. Asik gimana lingkungan kita ya, kalau lingkungan kita mereka bisa mengerti, mereka bisa paham, insya Allah kita kuat. Kadang yang buat lemah gitu, ini nih orang-orang sekitar kita. Nah, kita nggak tahu apa-apa, tapi orang-orang ngomongin nonton tuh dia orang jadi besok jadi kusing tuh di tanah gitu. Cuman gini kan, itu perjalanan tidak mudah. Bagi saya itu tidak mudah, meskipun alhamdulillah saya sampai saat ini udah usia tua begini, alhamdulillah ibu sama ayah masih ada. Saya ada bersama mereka. Nah, Akang mungkin sangat sulit karena Kang Ari sendiri hidup istilahnya mungkin nggak didampingin ayah, apalagi Kang Rifki ayah ibu pun nggak mendampingi proses berkembangnya. Apa sih Kang hal tersulit ataupun titik terendah Akang di hari-hari itu, dan bagaimana cara Akang bangkit dari itu semua gitu? Ya paling ketika belum berpikiran luas ya, ketika masih anak-anak itu juga sadar sih bahwa saya tuh tidak bersama orang tua. Nah, ketika maklum lah budak ya segala rupaning lamun cepari bahasa nama ningali batur minta kakolana sok segala dicumpunan tak eta jadi titik dari eta ketika belum berpikiran luas gitu ya. Jadi kita minta ke siapa gitu jawab. Nah, minta ke siapa? Minta ke nenek atau ke kakek. Aduh, sok lama lah gitu prosesnya. Tapi ketika lihat orang lain gitunya, lihat sekitar gitunya, ketika ada orang tuanya tempo 1 hari 2 hari udah kelaksana gitu apa yang diminta. Nah, itu sih ketika masih anak-anak lah, tapi alhamdulillah sekarang bersyukur aja. Terus bagaimana waktu itu Akang agak kumanya namun cek sudah banyak nyabar diri serangan atau membuat Akang bangkit? Ya udahlah gitu. Pasti aja nah cara Akang apa sih waktu itu? Nah, untuk itu mah tapi itu juga minta sih sama nenek sama kakek gitu. Ngan kata nenek sama kakek teh sabar heula ajang cenah. Tah eta ucapan eta sabar heula ajang cenah. Kege aya milik mah dipang meulikeun. Walaupun waktuna emang bener-bener ketinggalan lah jeung batur gitu nya. Ketika urang hayang selempak sareng babaturan gitu nya. Batur geus. Ari urang paneuli. Batur geus dia kurang karek oga. Gitu. Kalau Kang Ari kan detik terendah bagi Akang saat ayah gak ada itu, gimana Kang Akang ngerasain? Gimana
gimana ya, ya kan suka iri sama orang lain gitu kan. Kalau orang lain tuh saya suka minta pendapat orang tua gitu. Terus minta uang jajan atau minta waktu itu ya suka iri gitu lihat orang lain punya ayah gitu, kok saya gak ada gitu. Ya suka iri lah gitu, tapi ya orang tua alhamdulillah suruh menyemangati gitu sih mama teh atau gitu cenah yakin ge ya sing mari lah, mari kudu sukses gitu sehingga mama gitu ya akhirnya ya alhamdulillah gitu semangat itu hidup teh tuh iri kabatur gitu, suka bersyukur alhamdulillah gitu. Banyak orang yang ngerasa hidup mereka tuh paling susah istilahnya kan. Nah, Padahal itu, benar. mereka orang tuanya ada, terus hidup dengan banyak istilahnya mah teripu-ripu teuing gitu, tapi banyak yang ngeluh gitu. Sedangkan kita ibaratnya mungkin pengalaman dari Akang dan Kang Ari ya tadi yang saya dengar, kadang orang bingung mereka minta kasaha gitu kan ibaratnya. Ada sih kan pesan-pesan dari Akang buat teman-teman yang emang yang suka saling ngerasa ngeluh gitu kan. Dari saya Kan dari Kang Rifki boleh, dari Kang Aris ya boleh, asal tong bareng. Untuk kesan dan pesan mungkin ya itu hidup mah jangan terus melihat ke atas gitu, tapi harus lihat yang di bawah. Bisa Gitu. keperempuan oge kan. Nah, bisa keparempunan oge nya leles. Namun kahana beuy situ tajong. Tapi emang bener lah teh bahasaan kalau teh bener kitu nya. Urang teh hirup teh tong yang leuwih ka luhur tinggal ka handap jang cenah. Aya nu leuwih lipuh ti urang tah eta sih nu jadi panguat panyabarnya selama eta di 8 sasih merenya ku ibu Ramat di ieu teh. Akhirnya ku nenek sareng ku kakek di 8 bulan gitu tah eta. Dia selalu bersyukur lah gitu. Jangan melihat ke atas terus. Lihatlah orang sekeliling kita. Nah, itu. Kang Aris sendiri? Ya kesan-pesannya ya sabar, sering berkumpul dengan orang-orang yang baik ya, sebagai sharing-sharing gitu, ilmu-ilmunya atau kisi-kisi bukan kisi tips-tips agar ya hidup ini ya jangan terlalu mengeluh ya. Jadi ketika kita sering berkumpul dengan orang baik ya alhamdulillah gitu, semangat terus hidupnya ya, selalu melihat ke bawah, ya sebagai pelajaran juga gitu. Jangan terlalu banyak menyendiri juga mungkin ya, karena kalaupun menyendiri itu. santai udah apa tapi cobalah bergaul, cobalah berkumpul dengan orang-orang yang emang bisa membuat kita lebih semangat menjalani kehidupan. Gitu. Untuk Kang Rifki, Kang, bagi Akang siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup Akang? Paling berjasa dalam hidup saya. Menurut saya mah ya tentulah kalau orang tua tidak bisa disebutkan mungkin ya, perjuangannya mereka sampai saya lahir di dunia ini pastilah orang tua. Nah, untuk orang kedua yang berjasa di dalam hidup saya itu yaitu guru. Nah, tanpa mereka saya gak mungkin bisa seperti ini, sekuat ini. Nah, gitu. Guru dan juga kakek nenek saya gitu. Nah, itu sih. Ada kasih yang ingin Akang sampaikan untuk nenek ataupun kakek yang mungkin sudah mengurus Akang atau mengasuh Akang dari kecil? Dari usia berapa Kang sama nenek itu? Dari 8 bulan masih bayi. Oh. Ya, 8 bulan masih bayi. Apa yang ingin Akang sampaikan sama mereka? Berat. Kenapa berat? Mungkin kadang gini lah. Setiap orang kadang ingin menyampaikan sesuatu sama seseorang yang kita sayangi, tapi berat gitu. Mungkin di sini siapa tahu nenek nonton ataupun siapa tahu ibu nonton. Sampaikan gitu. Ini bisa jadi momen yang biasanya mungkin susah di sini. Mereka tanpa sadar melihat isi hati Akang yang sebenarnya kayak gimana. Untuk nenek dan juga kakek mungkin ya, mudah-mudahan ya kakek juga mendengar karena beliau sudah tidak ada gitu. Nah, untuk nenek terima kasih lah untuk sampai saya sekarang udah 20 tahun gitu ya. Terima kasih jasa dan
tidak akan terlupakan pokoknya mah sabarna aduh bener namun cek Iwan Fals teh mah bener eta lagu ibu teh jalan jangkau tempuh teh bener eta Jadi kada Iwan Fals karena kan emang segala rupa teh kan ini we dari kakek mah kan karena sabelah teh gitu nya karena ragu gitu nya saka inung we kan ini teh gitu bener sabar netanya ya abin oge alhamdulillah gitunya seiring berjalannya waktu teh mengerti gitunya dengan keadaan jadi sabar sadar jeung syukur teh we eta tilu S eta disadari teh alhamdulillah eta gitu untuk dene mah bukan wa terlupakeun jasana terus jasana oge moal bisa dibalaskan dengan berupa harta uang atau yang lainnya gitu terkecuali kita bakti lah kepadanya gitu. Dan karena ari jasa mah teu bisa diukur ku duit, teu bisa diukur ku materi. Ayeuna percuma lamun urang kitu nya merian materi ka orang tuanya, ka nenek atau ka nu aya lah masih aya ka nu urang nu ngurus kitu nya. Da anjeunna oge moal kumaha nya moal asa aya nu kurang kitu nya. Karena ketika beliau menginjak lansia, nah beliau itu pengennya diurus, nah itu. Nah itu sih. Kalau dari Kang ada yang akan sampaikan nggak untuk seseorang yang emang mungkin akan saya yang lain kabogoh kan? Kade. Bisa jadi kada kabogoh. Ya, untuk orang tua ya, terima kasih karena telah mengurus saya dari kecil. Terus terima kasih untuk ya keluarga juga ya yang selalu menyemangati sahabat dan guru-guru juga ya. Terima kasih karena telah hadir dalam hidup saya gitu, telah memberi semangat untuk tetap berjuang gitu walaupun ya terkadang susah ya hidup itu. Benar. Saya berharap ya mungkin suatu hari nanti ya bisa menjadi sosok yang bisa membahagiakan mereka gitu, yang bisa bermanfaat lah bagi mereka ya, walaupun tidak dengan harta lah, mungkin dengan doa atau dengan dengan tenaga bisa kan. Kalau tidak ada harta mungkin dengan tenaga, kalau tidak bisa dengan tenaga dengan doa lah gitu minimal. Ya, terkadang harta tidak bisa membayar semuanya gitu. Harta tidak bisa membayar semuanya. Kenapa? Karena saat kita dididik, diasuh oleh orang tua kita, yang mereka perlukan itu nyawa. Dan yang mereka jaga pun nyawa kita. Tidak ada di dunia ini yang bisa membayar nyawa. Cuman Allah yang memberi nyawa itu. Tidak ada yang bisa membayar nyawa. Makanya mau kita punya uang segunung pun tidak akan pernah bisa membayar jasa-jasa orang yang udah mengasuh kita, melahirkan kita ke alam dunia ini gitu. Iya. Kang minum dulu Kang. Meta stres kan. Nah, mungkin itu masa lalu Akang ya, masa lalu Akang. Oke lah, itu biar menjadi pelajaran buat kita semua, dan itu pelajaran buat diri Akang pribadi, pelajaran buat saya sendiri. Pada dasarnya dunia ini tidak selalu memberi yang terbaik untuk kita, tidak selalu memberi keindahan untuk kita. Bahkan bisa dibilang apa yang kita inginkan belum tentu dunia ini memberi. Tetapi bagaimanapun keadaannya, satu-satunya jalan yang harus kita tempuh yaitu menjalaninya. Karena kalau kita tidak mau menjalani, kita putus asa, semuanya berakhir. Cuman menjalani semuanya dengan baik, ikuti semua skenario Allah, dan kita tetap berpasrah diri pada Allah SWT. Insya Allah hidup akan terasa lebih tenang, ya kan? Nah, sekarang gini Kang, ini waktu masih panjang Kang, udah sebentar nih. Saya mau nanya-nanya lagi Kang. Sekarang boleh. Lebih ke masa sekarang Akang. Yang saya tahu deh Kang Rifki itu salah satu aktivis di lain dunia entertainment. Aduh, saya bisa direpot saya. Salah satu aktivis di Cianjur, penggiat ataupun penggerak anak-anak muda, entah itu untuk berbagi, entah itu untuk hijrahnya. Begitupun juga Kang Ari, yang saya tahu Kang Ari juga aktif ikut di komunitas CGTH. Kain CGTH itu dari mana sih Kang? CGTH itu komunitas yang ada di Cianjur gitu kan. Apa sih Kang latar belakang Akang, atau maksudnya yang membuat Akang awalnya mau terjun di dunia itu gitu kan?
Kang Ari boleh lah, Kang Rip coba Kang Ari lah ya. Paling kelihatan. Di banyak di bayan teh abang dicakat teh. Jadi ketika itu ketika sebelum terjun ke dunia yang benar-benar istilah nama positif, ya positif lah, cerita sedikit boleh, ya, pengalaman. Mau panjang nggak jadi masalah. Kita biasa 2 jam gitu tapi tanggungan di dia. Aduh. Cerita dari pengalaman, mungkin setiap orang berfase dalam kehidupan gitunya. Tidak semuanya mulus dan tidak semuanya lancar gitunya. Pastilah di setiap orang pasti ada ngalaman nguncluman heula lain gitunya, satacan heula nu benar-benar ngejadikeun dirina gitunya. Nah eta dari pengalaman gitunya, ketika waktu SMP MTS itu benar-benar masa-masana pengen tahu gitunya. Ya dina waktu eta ya sempatlah terjun kepada dunia yang benar-benar yang tidak diinginkan oleh semua orang tua gitu. Terjunlah ke dunia itu. MTS dari kelas dunia. Skip lah eta. Nah, eta mah dunia kalau dunia hitam ya jahil perhitaman. Karena dunia eta pas MTS teh, pas SMP teh gitunya, pas SMP ketika menginjak SMP itu benar-benar gitunya urang teh kabawakeun gitunya ka batur tah. Can bisa mawadili teh eta jadi kabawakeun ku batur kan. Nah, ketika 2 tahun 3 tahunan sih 3 tahunan di kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA masih SMA. Lingkungan waktu itu MTS dan MA ya kalau nggak salah sekolahnya ya. Nah itu lah karena benar-benar belum bisa membawa diri gitu. Akhirnya kita terbawa. Nah ketika pas waktu kelas 1 SMA semester 1 kalau nggak salah udah beres itu. Pokoknya mah orang hayang berubah, hayang ninggalkeun lah dunia kita teh lah gitu ya. Hayang ninggalkeun gini ya. Ketika semester 2, semester 1 kalau gak salah ada promosi eskul. Nah ya eskul rohi setelah di Emali Daya teh. Nah itu sekolah saya mungkin ya Emali Daya. Yang ada di Warung Konang ada eskul rohi. Potong sebentar. Yang membuat Akang berpikir ingin berubah itu karena apa awalnya Kang? Apakah ada historinya, karena putus cinta kah, atau karena apa gitu? Aduh, kan mungkin ujung-ujung yang berubah mungkin mudah-mudahan pasti ada historinya dulu. Nyata eta karena si cinta deh, aduh si cinta jadi kebawa deh ya mungkin itulah. Kebanyakan pasti tidinya nya orang-orang yang jelas sok ya tong disebut-sebutnya wah dijelas. Jadi pokoknya mah anu eta mah bener eta gara-gara si cinta teh putus mau nikmat ya putus mau nikmat ya gitu. Pokoknya tidinya serba ninggalkeun terus putus teh pokoknya. Aduh serba ninggalkeun gara-gara si cinta teh. Lanjut cerita mungkin nya aya nu promosi eskul tentang keagamaan rohis teh. Tadinya dari situ saya teh yang nyobaan lah eskul keagamaan kumaha ai sugan teh ngaji we nya ciga di lemur ai hikmah ning aya materi-materina kitu nya beda lah ngawasna kitu nya ngajina kitu nya tentang kepribadian pokoknya kumaha carana biasa berubah kitu nya karena kan ayeuna mah setiap orang pasti beda-beda mengambil apa yang disampaikan oleh orang lain. Sekarang otodidak kan ya. Otodidak gampang dimengerti. Nah, ketika waktu itu saya alhamdulillah juga ya bertemu pembina yang benar-benar nya eta maka wirid nya. Nah, alhamdulillah ketika di suatu pelantikan ketika mau masuk ke sekolah eta tidinya benar gitu nya. Di suatu kegiatan eta teh dina jadwalna teh aya nu ngaranna renungan teh muhasabah tah tidinya. Dari situ saya semuanya pokoknya kainget dosa kabeh pokokna gara kainget dosa terus si cinta teh dia aduh si cinta aduh nyeri teh ku si cinta teh eta aduh nyeri eta ku si cinta teh nya akhirna
urang rek ninggalkeun kabeh we pokona mah ke dunia hitam tinggalkeun heula we lah pokona tinggalkeun heula Kang ari heula mah lamun tinggalkeun heula mah balik deui tinggalkeun teu make heula maksudna teh ditinggalkeun gitu ya full alhamdulillah gitu nya tiasa ninggalkeun sadayana gitu nya nya tidinya cinta oge tos teh cicintaan pokona mah parehela oge aja parehela ari cinta parehela teu naon Kang soalna ke bakal nikah pan meureunnan tah eta parehela tidinya teh pokona mah parehela tidinya teh alhamdulillah sering berjalan waktu mengerti organisasi mengerti juga belum mengerti sepulnya sih maksudnya teh ayeuna ge masih kena bertahap belajar gitu nya singkat ceritanya beres mengerti di lohis gimana mengerti bisa mengkolaborasikan nanya anu aya di kampung diajarkan di kampung kumaha di sekolah kumaha kitanya orang mengaplikasikan ke kehidupan orang. Nah ketika awal terjun di penggerak ya alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang yang sangat istimewa kitanya sangat berjasa di hidup saya itu. Dan saya teh ketika kelas 3 kalau gak salah kalau apa kelas 2 gitunya terjun lah penasaran gitunya yang dunia luar kumaha kaci anjel teh gitunya organisasi-organisasi Islam atau komunitas-komunitas Islam teh kumaha gitunya yang mengetahui dia lebih mengetahui dia ya alhamdulillah lah tidinya tergerak oke gitunya hati tanya alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang istimewa di komunitas kain Cianjur dan juga CGTH sama Ustadz Dede alhamdulillah masya Allah pokoknya masalah atau sampai akhirnya tergerak gitunya urang teh hayang gitunya kieu teh hayang lebih mengetahui alhamdulillah selalu sharing gitunya alhamdulillah oke. Nah terus untuk penggerak mungkinnya di bidang sosial abdi lebih saya lebih asal mengedepankan kesantunan anak yatim. Nah, kenapa seperti itu? Karena ngerasa gitunya walaupun orang lain anak yatim, tapi orang ngerasa basic dulu ya. Dina kehidupan anak yatim teh jauh beda lah sama saya sendiri. Nah, gitu untuk ke sosial gitunya, untuk kerohanian, kepribadian ya karena eta teh pokoknya awalnya ya karena dari pengalaman pribadi akhirnya akan mencoba dari pengalaman pribadi membentuk sesuatu yang insya Allah bermanfaat ke orang lain. Nah, oke, Kang Ari, Kang Ripki sakedap kurang beri kelah hujan, poyan mah angkat. Siap. Untung ada peskre itu lagi. Siap. Mungkin mau diedit Kang, malah aya nukian Kang. Mungkin mau aya nukian diedit. Gila. Nanti dia lah bersih dah. Terus abdi kalau horte beri angkat poyan mungkin nanti. Kedapkan. Kia ya lah hari ada air syuting di Nokia teh baru setengah jam kan lumayan. Tapi potong lagi kalah menitan mau dipotong lagi. Posisi nyentuh. Lanjut ke Kang Arinya. Pertanyaannya sama Kang, akan siap-siapnya narasinya.
Nah kalau untuk Kang Ari gimana Kang? Itu saya awalnya sih Ikut-ikutan doang. Ya terus. ikut-ikutan doang. Ya emang dari dulu sih nggak terlalu ikut-ikutan orang lain gitu. Alhamdulillah gitu ya. Lingkungan kayak baik. Emang ada apa? Story cinta Dari sih putus awalnya. juga. Nah sih rata-rata karena putusnya abdi hukum tuh. Ya. Aduh. Awal hijrah itu waktu kelas Dua SMA. 2 SMA. Nah, itu kan terakhir pacaran tuh. Terakhir pacaran. Nanti Itu pacaran waktu lagi SMA. setelah menikah nanti ya. Jadi pacaran teh kieu cetek galau apa pacaran galau gawe cetek gitu berubah gitu berubah. Nah, alhamdulillahnya ikut ekskul rohis ya. Iya. Ekskul gitu sama Rifki. Ya, akhirnya ikut tapi emang saya gak aktif gitu dulu itu waktu organisasi itu ikut-ikutan ini ada cara ikut gitu akhirnya ya, alhamdulillah gitu kepake lah alhamdulillah jadi apa jadi ketua atau apa, bendahara alhamdulillah gitu. Terus nggak itu si cinta ada orang mana? Dia bahas cinta. Astagfirullahaladzim. Tapi emang banyak orang yang awal hijrah tuh karena sebuah percintaan. Tapi itu masih mending Kang, masih mending. Kenapa istilahnya mah? Allah mengingatkan kita karena sakit hati akhirnya Allah membawa kita dalam perubahan. Cuman yang jadi masalah orang tong ya buat teman-teman yang lain ya, buat teman-teman yang lain tong nungguan diputuskan karena hijrah habis mau cancam putus teh kumaha mau hijrah beneran. Aduh, ampun. Walaupun bade sok ayeuna putuskeun ka bogoh terus berubah. Tong nungguan berubah ka karakter teh sanggeus diputuskeun ka bogoh bisa maot bante. Ada benar gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah kan udah akang teh Kang tong nyeri hati ku kabogoh Kang dulu teh Kang kun akang nganuhunkeun gara-gara mutuskeun jadi akang teh akhirnya jadi berubah atur nuhun dulu geus teh baheula geus dimutuskeun tapi akhirnya saya bisa sampai ada di sini gitu tong amak-amak karena pamali ya teh nah akang itu baik gitu ya dah sampai akhirnya mungkin kan Kang Rifki entah tukang Ari aktif di beberapa komunitas dan aktif sebagai penggerak juga gitu. Suka dukanya menjadi seorang penggiat apa sih Kang? Abdi hoyong kikiton teh pemimpin tiasa abdi mah ya. Aduh, ya loh. Teh serta waduh teh gaduh guru teh. Di saya itu Kang Ari udah ada gua udah yang Kang Rifki udah cenah Kang Ari cenah. Aduh. Untuk suka dan dukanya mungkinnya dan lagi kudu sekolahnya. Kudu sekolah. Ya karena untuk sukana kita belajar lah sebelum menjadi penggerak gitunya. Sebelum menggerak Vicky juga belajar gitunya. Nyomotannya bisa nangan sakon nyomotan dari masihan maning aduh jauhkannya gitunya. Ya alhamdulillah gitunya. Kenging gitunya ti rekan-rekan gitunya ti kawan-kawan ti para guru gitunya. Mobil khususnya beranya di Lohis oke di untuk komunitas mungkin pertama kali pokoknya nama ya tema Kak Anselman masuk ke ranah komunitas teh komunitas Islam Nuansa Dakwah Pejuang Istiqomah anu aya di Cianjur mungkin ya. Terima kasih kepada guru-guru semua pokoknya nama eta mah. Nah sababiah wasilahna meureunnya sebelum menjadi penggerak penggiat kebaikan ada jasanya gitunya. Ikut dulu ke sana karena kita itu jangan melupakan tangga pertama. Nah, eta. Jas merah tah eta. Ya, sampai akhirnya bertemu sareng nu sanes gitunya, memahami gitunya dari perkomunitas kumaha gitu kieu. Dan akhirnya bertemu juga sama Ustaz. Aduh, masyaallah pokoknya mah jadi penggiat teh aduh pokoknya mah. Jadi tergeraklah hati kita teh kitanya tak sukana urang teh geus resep ya batur bisa manya urang teh bisa gitunya daharna urangnya kudu bisa temanya we gitu tah ada sarua-nya mau nasami sangu kitu nasi ini tah tidinya katambah dinya pas ketika itu teh
emang ada suatu organisasi setelah lulus sekolah, sebelum lulus sekolah, para alumni Al Hidayah itu membuat organisasi lagi di luar sekolah. Pertama nama sanes Gak apa-apa. Gak apa-apa. Awalnya mah bukan Gris. Awalnya mah dakwah remaja Islam Cianjur. Nah ketika itu belum stabil lah kepengurusan. Ketika belum sama saya belum stabil kepengurusan karena orang-orangnya juga pada sibuk. Ada yang kuliah di luar kota, ada yang kuliah masih di kota sih, masih di Cianjur. Ada yang kerja gitu. Nah akhirnya mereka tuh mengamanahkan kepada saya gitunya, keamanahan di eta teh dakwah remaja Islam Cianjur teh diamanahkeun ke abdi sebagai ketua umum. Pegang ke abdi gitunya. Ketua umum, aduh berat eta teh. Tapi ya urang teh emang geus kadorong teh gitu karena orang-orang nu berjasa gitunya di diri abdi gitu, di diri saya gitunya banyak orang-orang jadikan motivasi ke diri abdi gitu. Mobil khususnya Ustaz Dede mengintinya anu insyaallah CGTH. Tapi kenal Kang. Tahu yang tajam kan ceritana. Ibaratna ge CGTH aduh. Sareng kain sareng nu sanesna pengintian anu aya di Cianjur. Alhamdulillah kitunya tah abdi tidinya muncullah ide-ide kitunya. Asalna mah poek pisan, Kang aduh. Poek pisan dikumahakeun ieu urang can bisa nanaon kitunya geus diamanahkeun kitunya. Tapi sering gini sering kanu sanes kitunya. Lah hawala kumangke teh. Lain ke kumahanya. Kumangke we. Orang Sunda mah punya eta banyak. Kumangke we lah hawala lah. Nah, alhamdulillah sampai akhirnya dugikeun ka ayeuna kitunya. Oge alhamdulillah oge nya ka pasihan, kepercayaan kitunya di setiap orang-orang anu berbaik hati. Soalnya gini Kang, kalau kita berniat baik, Allah pasti akan memberikan jalannya gitu. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita emang niatnya benar, mau membantu orang-orang di sekitar kita, insya Allah kita yakin Allah pasti akan memberikan jalan. Tong asa-asa gitu. Makanya jelema nu kagorengan oge aya we jangan urang rek alusan teh hese manya hese gitu ya bakal lawakan. Kalau Kang Ari kan suka dukanya terjun di dunia komunitas ataupun terjun ya jadi penggerak pemuda kayak gimana Kang? Suka dukanya ya alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda juga ya, sharing terus banyak kegiatan-kegiatan yang mempunyai pelajaran bagi saya gitu, seperti ya dakwah lah, sosial ya, bagi tajil atau bagi santunan ya, jangan bagi-bagi kesedihan kan wah ya, bagi kesedihan bagi masalah bagi masalah ya alhamdulillah gitu ya, dengan bertemu dengan orang-orang yang baik gitu ya, dengan orang-orang yang positif gitu. Terus dukanya ya gitu, terkadang satu komunitas itu ada yang keluar, ada yang masuk gitu, suka duka, ada yang aktif, ada yang enggak gitu, suka dukanya. Mungkin hal tersebut mah ya itu agar si anggota teh itu sih emang merangkul tuh sangat susah Kang, merangkul tuh asli ya. Kadang ya gak tahu sih ya, karena saya belum pernah terjun di dunia komunitas, saya kurang tahu juga sebenarnya. Mungkin akan yang lebih paham. Tapi harapan akan untuk Gris ataupun kegiatan remaja di Cianjur apa Kang? Dari Kang Ari lah dulu, Kang Ari dulu harapannya Kang apa Kang? Kang Ari ya harapan mudah-mudahan ya kedepannya itu ya lebih baik lagi lah, lebih bisa tali silaturahminya lebih dieratkan gitu antara anggota gitu, ya saling bantu saling gitu. Kalau dari Kang Rifki harapannya kan mungkin untuk Gris komunitas yang sekarang akan jadi ketua umumnya mungkin kan apa? Kan tadi Akang yang cerita itu Pak. Akang yang cerita. Aduh.
Untuk harapan untuk remaja bukan untuk di seluruh cuma di untuk Cianjur, untuk seluruh remaja di Indonesia aja lah, di seluruh dunia Cianjur mungkin ya. bisa. Dan Indonesia seluruh dunia mungkin. Untuk para remaja mungkin ya, jangan menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah berikan mungkin ya. Ulah cek Sunda mah ulah kamana karep bukan orang teh kudu bisa menentukan diri orang. Nah untuk dari dalam satu kekeluargaan mungkin kita paling pertama itu yaitu silaturahmi. Dan yang kedua, kita jangan mempunyai ulah pada ego gitunya. Ulah pada ego, jangan ulah pagede-gede ego, ulah patinggi-tinggi ego gitu. Anu katilana mungkin harus saling mengerti dan menghargai mungkin ya. Nah untuk mempertahankan mah hese. Ya mungkin eta lah. Nah untuk kita sebagai remaja teh benar lah kita harus berlaku baik karena remaja hari ini adalah kan? Pemimpin di adalah masa pemimpin depan. di masa depan. Nah itu. Jadi pokoknya Jadi pokoknya ya. Aduh. Oke, kawan-kawan Roman semua, tentunya untuk para remaja kita bisa ambil contoh bahwa Kang Rifki dan Kang Ari di usia mereka yang masih muda. Kang 20 tahun kan? Kalau Kang Ari berapa tahun kan? 20 tahun. Ini beda 1 tahun doang. Tapi wajahnya sama ya, Abdi ada. Abdi dua-dua Kang Abdi. Duka sana. 8 tahun ke Bengkel. Jadi para remaja yang ada di Cianjur khususnya umumnya untuk semua, jangan pernah kalian terjebak atau tersesat dalam kenikmatan yang sesaat. Sekarang banyak hal-hal yang masuk di dunia barat yang mungkin bisa menarik kita, menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak baik. Nah, kita harus bisa mengambil sikap, harus bisa memposisikan diri, karena apa yang sekarang kita jalani itu harus bisa berpositif untuk orang lain di masa depan. Usia tidak pernah tahu mau sampai kapan kita di dunia ini. Entah itu besok, lusa, ataupun 1 minggu kemudian kita mati. Nah, jangan sampai usia yang Allah berikan kepada kita ini, masa golden, masa emas, masa remaja ini yang Allah berikan pada kita sia-siakan. Benar ya Kang ya? Tadi itu kan tinggal sedikitnya. Cekang berpikir. Makanya mulai sekarang mulailah berubah, mulai dari hal kecil dan buktikan bahwa kita adalah remaja yang bisa menjadi pemimpin untuk masa depan. Nah, itu aja mungkin, tapi sebelum kita tutup, saya ingin mendengar closing statement atau kata-kata motivasi atau kata-kata apa ya, pokoknya mah kata-kata mutiaranya dari Kang Rifki dan Kang Ari. Apa Kang kira-kira? Closing statementnya nih, kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara aja nih. Mungkin jangan terlena oleh janda bisa gitu kan. pasti punya moto tersendiri akan. Ya moto hidupnya apa ya? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang. Ya. Kalau moto saya gitu. Terus ya itu jalani, nikmati, syukuri. Ya jangan lupa bersyukur itu. Jadi penyemangat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan nikmati, syukuri, jalani, jangan lupa bersyukur. Intinya jangan pernah banyak mengeluh, jalani apa yang sekarang ada di depan kita dan pastikan di depan kita bisa menemuinya dengan baik. Itu dari Kang Ari, dari Kang Rifki. Dari saya akhir kesan terakhir. Kata-kata mutiara aja, kata-kata mutiaranya atau quote jala itu. Kata mutiara, aduh. Ya bukan orang bijak. Orang pajak. Ada orang pajak ya, Jangan apa. Pajaknya bisa biasa nate. Fotokopinya. Ya untuk tanamkanlah pada diri itu apa? yang kesatu gitu. Karena nya anu kaiji anu tadi soal Kang Ari, kata Kang Ari, sana khairun nas anfa'uhum linnas, sana sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tanamkanlah pada diri kita, karena kita itu diajarkan oleh Rasulullah itu emang benar gitunya, kudu bisa bermanfaat kanggo orang lain gitunya. Nah gitu. Terus kita sok aya berpikiran nih orang-orang anu sok bermanfaat teh
sok aya nu urang bermanfaat Iya. tapi orang sok dimanfaatkeun nih. Ulah berpikiran gitulah pikirnya eta tah. Lempengkeun niat teh, lempengkeun niat teh eta. Ulah berpikiran gitu nya. Urang mah lempeng ulah pokona mah ulah berpikiran gitu, selalu positif lah. Husnudzon we nya. Ulah suudzon wae kembali lah urang mah. Niatna berarti kudu benerkeun eta mah. Nah, untuk tadi teh mungkinnya orang teh anu saur Sunda nama saur pun guru kisah anu kamari nu ayeuna jeung nu isukan anu kamari jang entengeun anu ayeuna lakonan anu isukan siapkeun tah eta mungkinnya terus anu katiluna meureun urang teh teu bisa ciga batur kitu nya gancang naik gancang berubah urang mah tong gancang-gancang teuing nu penting mah berjalan we kitu nya sok sanajan ayeuna teu lumpat asal ulah cicing teh eta. Jadi gini, kata Kang Rifki, masa lalu adalah pelajaran yang harus kita ambil, masa sekarang adalah hal yang harus dijalani, dan masa depan adalah hal yang harus dipersiapkan. Teruslah berubah, intinya mah walaupun kita berjalan merangkak pelan-pelan, tapi jangan pernah sampai berhenti. Kita menyegangnya. Jadi translator abdi gitu ya. Jangan sampai berhenti. Nah, terus tadi kata Kang Rifki kayak gini katanya. Jangan pernah berpikir orang lain memanfaatkan kita, terus berbuat kebaikan meskipun orang lain tidak berlaku baik pada kita, tapi pada dasarnya kita melakukan kebaikan itu hanya untuk Allah, hanya mencari ridho Allah. Makanya jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib salah, jadilah seperti sekutu bunga. Mereka tetap memberikan keharuman meskipun kepada tangan yang mencengkramnya erat, gitu kan. Itu benerannya. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Oke, itu aja mungkin kawan-kawan semua. Sebelum kita tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih buat Kang Rifki dan Kang Ari. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi, Kang. Sehat terus, Kang. Ya, sama-sama. Ya, sehat terus Kang Rifki, Kang Ari. Siap. Yo. Dan jangan pernah besar menyebar kebaikan. Kali-kali ada ya kan untuk kayak gitu, Kang. Ajakin gitu. Saya butuh teman untuk hijrah juga, Kang. Saya pengen butuh teman untuk hijrah, ajakin dia juga, Kang. Coba jangan pernah lelah lama dari saya. Oke, kita juga teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi. Kita ketemu lagi nanti di season berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dermawan TV. Subrek. Subrek. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.